Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamzah, Ketua Lembaga Adat Melayu Belitung Kabupaten Belitung, periode 2023-2026. Yang sebentar lagi masa bakti kami akan berakhir kurang lebih bulan September. Mudah-mudahan kita punya penerus yang lebih kekeh untuk mempertahankan adat dan istiadat. Kenapa saya tertarik? Mungkin dalam sejarah pendidikan adanya sekolah menengah atas jurusan budaya. Kebetulan saya jebolan dari SMA Budaya tahun 69-an. Ya. Nah, dari kelulusan sekolah tersebut, saya langsung bergerak bersama kawan-kawan untuk berkiprah di bidang budaya. Pertama masalah dekorasi pengantin, ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bernilai adat dan budaya. Jadi tugas pokok lembaga adat, jadi lembaga adat kita ini payung hukumnya adalah peraturan daerah dalam upaya pertama melestarikan nilai-nilai budaya, kedua melestarikan lingkungan hidup. Karena tugas masyarakat adat dengan lingkungan hidup itu ibarat kuku dengan daging yang tidak bisa dipisahkan. Karena budaya dan lingkungan hidup itu adalah suatu kesatuan. Nah, payung lilin itu secara fungsional dulunya itu adalah dipakai di dalam acara prosesi pernikahan. Jadi ketika seorang calon pengantin laki-laki untuk akad nikah turun akad nikah oleh calon perempuan, calon pengantin perempuan beserta keluarga itu akan dijemput. Nah, salah satu sarana atau properti untuk penjemputan itu adalah lentera yang dibentuk dalam bentuk payung lilin, semacam payung simbolis. Nah, mungkin ini kalau kita bicara untuk penerangan, kenapa kita tidak pakai obor saja, ya kan? Tetapi pemikiran-pemikiran kita tentang pesan moral, pesan sosial, dan pesan pesan keagamaan ada di dalam payung lilin. Jadi kita menjemput calon mempelai laki-laki itu berarti kita menjemput calon pemimpin. Nah, disinilah makna atau filosofi yang disampaikan lewat payung lilin bahwa pemimpin itu adalah payung bagi rakyatnya, kemudian lentera bagi rakyatnya. Nah, secara pernak-pernik yang lebih luas, payung itu terdiri dari 3 tingkat. Itu melambangkan tugas pokok manusia. Bahwa manusia itu harus berkhidmat kepada Yang Maha Kuasa dalam arti istilah hablum minallah. Kemudian di bawah itu bahwa tugas pokok manusia itu adalah mengabdi atau berkhidmat kepada sesama manusia. Dan yang ketiga bahwa tugas pokok manusia itu harus berkhidmat kepada lingkungan hidup atau hablum minal alam. Itu tugas pokok manusia. Di bawah itu ada 6. 6 itu melambangkan rukun iman. Kemudian di tengah itu ada 5, melambangkan rukun Islam. Dan di atas itu ada 4. Pemimpin itu harus mempunyai sifat kepemimpinan seperti Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Mulai dari syidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Artinya pemimpin itu pertama harus jujur, menepati janji, harus berkomunikasi dengan rakyatnya, harus cerdas. Itulah ciri-ciri secara gamblang digambarkan dalam 4 sifat Nabi itu. Ketika payung lilin itu harus ada 4 lilin di atasnya. Kami dari Lembaga Adat sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati periode 2023 ini bahwa beliau akan mendirikan semacam gerbang payung lilin di masuk kota Tanjung Pandan, tepatnya di daerah Bulutumbang. Ini sebenarnya sudah lama kita angan-angankan. Begitu orang datang akan melihat simbol adat atau ciri khas Belitung. Nah, nanti kita dapat terjemahkan dalam secara budaya, secara religi maupun secara kemasyarakatan. Jadi payung lilin itu bukan hanya patung bisu atau monumen bisu, tapi dia akan bercerita. Nah, siapa yang akan menceritakan? Anak-anak muda lah nanti di sekolah-sekolah. Makanya kami sangat
berterima kasih kepada beberapa sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, yang sudah datang ke rumah adat. Mereka berdiskusi tentang budaya Belitung, tentang adat istiadat Belitung, yang kalau tidak kita lestarikan, tidak kita tularkan sampai sekarang, bukan tidak mungkin generasi yang akan datang tidak tahu lagi dan tidak peduli dengan budaya kita. Ya, sepiak yang saya kenal memang mungkin sudah menguasai sepiak Belitung, artinya setengah wilayah Belitung sudah kenal dengan apa itu sepiak. Tapi saya sebagai ketua lembaga adat maupun orang yang banyak bergerak di bidang budaya, saya lebih memperhatikan sepak terjang sepiak yang memproduksi batik maupun corak-corak dasar pakaian yang mengangkat pernak-pernik adat budaya daerah. Di antaranya payung lilin, ya kan? Belum lagi yang lain-lain seperti satam dan sebagainya. Satu upaya bentuk pelestarian lewat bentuk-bentuk desain-desain yang ada di dalam pakaian. Terima kasih kepada sepiak. Mudah-mudahan ini terus, jangan berhenti sampai di sini. Kita terus menggali apalagi yang akan kita tonjolkan. Bukan hanya payung lilin, bukan hanya tipak, bukan hanya satam dan sebagainya. Kita gali terus sehingga orang lebih mengenal Belitung, sehingga orang yang membeli pakaian atau batik misalnya, katakanlah kemeja sepiak, bukan hanya sekedar membawa kemejanya, tetapi ada nilai luhur yang akan menjadi kenangan bagi mereka untuk Belitung.